Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bobby Akbar. Dengan NDH 02, saya merupakan CPNS Kota Sukabumi Angkatan 2, Kelompok 2. Hari ini saya akan menampilkan sebuah video monolog yang berjudul Kedudukan dan Peran ASN Menuju Smart Governance. Nah, apa overview dari video yang akan saya tampilkan? Yaitu yang pertama menjelaskan tentang profil RSUD R. Samsudin SH, yang kedua yaitu tentang tugas dan fungsi profesi ahli pertama perawat, dan yang terakhir yaitu tentang perwujudan Smart ASN menuju Smart Governance. Untuk profil dari Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH, di mana memiliki nama rumah sakit yaitu RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi, dengan nomor kode RSU yaitu 3272014, kelas RSU yaitu tipe B pendidikan yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 1 Kota Sukabumi. RSUD R. Samsudin SH memiliki kapasitas tempat tidur yaitu 726 tempat tidur dengan luas tanah yaitu 49.357 meter persegi dan luas bangunan yaitu 20.754,49 meter persegi yang dikelola oleh Pemda Kota Sukabumi. Selanjutnya, RSUD R. Samsudin SH memiliki sistem manajemen mutu yaitu terakreditasi SNARS tahun 2017 dan lulus status paripurna tahun 2016. Serta memiliki standar internasional yaitu ISO 9001 tahun 2015, IWA 1 2005, ISO 14001 tahun 2015. Nah, RSUD R. Samsudin SH memiliki visi misi, yaitu visinya terwujudnya RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi yang nyaman, profesional, dan berkualitas berbasis nilai-nilai religius. Dengan misi yaitu 1. Mewujudkan RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi yang nyaman berbasis Green Hospital. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pelayanan RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi yang profesional, berbasis kompetensi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, atau disebut juga IPTEKDOK. Yang ketiga yaitu mewujudkan RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi yang berkualitas, berbasis patient center care dan profesionalitas layanan pendidikan. Yang keempat yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik, akuntabel, dan inovatif. Nah, untuk struktur organisasi RSUD R. Samsudin SH, di mana yang paling tinggi yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, selanjutnya yaitu Direktur RSUD R. Samsudin SH yang membawahi komite-komite serta SPI serta membawahi wakil-wakil direktur, di mana ada Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu, serta ke bawahnya yaitu bidang-bidang dan staf lainnya. Nah, selanjutnya RSUD R. Samsudin SH memiliki nilai budaya yang diterapkan, yaitu SMART, di mana SMART ini artinya sigap, melayani, antusias, ramah, dan teliti. Selanjutnya RSUD R. Samsudin SH kenapa disebut dengan UOBK? UOBK sendiri berarti unit organisasi bersifat khusus, yang artinya dalam pengelolaan manajemen keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya itu dikelola sendiri oleh internal rumah sakit. Nah, selanjutnya untuk sejarah dari RSUD R. Samsudin SH. Pertama, RSUD R. Samsudin SH didirikan sejak pemerintahan Hindia Belanda tanggal 9 September 1920. Berdiri dengan nama Gemeente Zeken yang dikelola oleh Gemeente Sukabumi. Sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia, tepatnya 1 Januari 1943, pengelolaannya dialihkan kepada Sukabumi SI, yang sekarang disebut dengan Pemerintah Kota Sukabumi, di bawah Kepala Bagian Kesehatan Bogor Ayu, dengan ditunjuk pula wakil dari Misi Roma Katolik untuk menjalankannya dan diberi nama dengan Rumah Sakit St. Lidwina. Kemudian, sejak kemerdekaan, yakni tahun 1948, dikembalikan kepada Konvergeti van Zaster. Lalu pada tahun 1949 oleh Departemen Han Gezondheid, dalam hal ini mewakili pemerintah Hindia Belanda, pengelolaan rumah sakit ini dilimpahkan kepada pemerintah Indonesia. Baru pada tahun 1952, tepatnya tanggal 8 Desember 1952,
pengelolaan Rumah Sakit ST Ludwina di bawah pemerintah kota kecil Sukabumi. Tanggal 22 Februari 1979, rumah sakit ini pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 2 Kota Madia Sukabumi dan diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi dengan status rumah sakit RSUD kelas C. Pada tahun 1993, rumah sakit ini ditetapkan sebagai uji coba swadaya daerah dan setelah itu tanggal 30 Mei 1994, RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah kelas B non-pendidikan. Pertama kali akreditasi diikuti oleh RSUD R. Samsudin SH yaitu pada tahun 1998. Nah, selanjutnya pada tahun 2014, RSUD R. Samsudin SH menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Jawa Barat serta kawasan-kawasan Barat Selatan dan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tugas dan fungsi profesi, di mana saya berprofesi sebagai ahli pertama perawat. Nah, untuk peran perawat berperan sebagai care provider, educator, manager and community leader, advocator, dan researcher. Perawat sebagai care provider disebutkan juga dalam Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat, di mana pada poin 12 disebutkan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Dan pada poin 13 menyebutkan bahwa pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Selanjutnya yaitu uraian tugas jabatan fungsional perawat ahli pertama. Nah, selanjutnya yaitu uraian tugas jabatan fungsional perawat ahli pertama. Pertama yaitu melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Kedua, memberikan konsultasi pada pengkajian keperawatan dasar atau lanjut. 3. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Keempat, melaksanakan manajemen surveillance HAIS sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dalam pencegahan pelayanan keperawatan. Yang kelima yaitu melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, atau pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Keenam yaitu melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan. 7 yaitu mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular. Kedelapan yaitu merumuskan diagnosis keperawatan, memprioritaskan diagnosis, menyusun intervensi keperawatan, melakukan implementasi, evaluasi, serta dokumentasi dari tindakan keperawatan, baik pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Yang kesembilan yaitu melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik secara komprehensif, baik biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Yang terakhir yaitu yang ke-10, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post-operasi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa peran perawat salah satunya sebagai edukator, di mana kita harus melakukan edukasi kesehatan yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, serta dengan metode apapun. Saat ini, di Indonesia masih dihadapkan dengan pandemik yang menuntut kita sebagai ASN perawat untuk bisa menyadarkan masyarakat agar bisa adaptif dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker saat di ruangan, ataupun saat kontak dengan keluarga dan kerabat yang sedang sakit, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan melakukan atau melaksanakan pola hidup sehat. Nah, kenapa penting literasi digital? Yang pertama yaitu untuk digital skill. Yang kedua untuk digital culture, yang ketiga yaitu untuk digital ethics, yang terakhir yaitu sebagai digital safety. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai Smart ASN.
Nilai-nilai Smart ASN terdiri dari 8 poin, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking. Nah, sebagai bentuk penerapan Smart ASN di lingkungan kerja, yaitu yang pertama, melakukan edukasi kesehatan secara digital untuk menjangkau seluruh penerima edukasi, baik yang tua maupun yang muda. Bisa dilakukan dengan edukasi kesehatan dalam video YouTube, Instagram Live, Facebook, serta mobile phone lainnya atau sosial media lainnya, seperti di WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, melakukan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis online, di mana di RSUD R. Samsudin SH sudah menerapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keperawatan atau SIMKEP dalam melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan yang terintegrasi dengan radiologi, lab, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan update kompetensi dan keilmuan, dilakukan dengan mengikuti seminar, pelatihan, workshop, serta mengikuti update-update dari Evidence Based Practice atau EBP terkait tindakan yang sering dilakukan di ruangan. Mungkin itu video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.